sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya keluar ini mau melihat Pantai Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Masya Sehat? Allah. Hatinya sehat? Sehat. Pikirannya sehat? Insya Allah. Badannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ini semuanya istiqamah iman dan Islam. Semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masuk surga, mlebu nang surga Masya Allah. bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tema kita adalah bayar utang. Menguatkan tauhid, meneguhkan ukhuwah, dan menyambut keberkahan bersama Ustadz Abdul Somad. Loh, saya yang pertama. Kenapa saya jadi disusun yang terakhir? Nggak tahu. Angin. Jam 2, jam 2. Hakim, Ustadz Salim Abdillah, Ustadz Adit, Ustadz Zain Ahmad. Baru untung saya keluar, baru saya tahu jadwal saya yang pertama. Turun. Coba kalau saya tadi cuma di dalam, ternyata ada dusta di antara kita. Nah, judulnya yang pertama adalah menguatkan tauhid. Kenapa saudara kita di Bantul yang katanya kena gempa bumi, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin. Enggak stres, enggak depresi, malah nyambut dengan marhaban, solawatan, malah tersenyum. Kuncinya adalah yang pertama, tahu. Kok tahu, Cok? Tauhid. Karena mereka sadar bahwa gempa bumi, bahwa tsunami, angin puting beliung, itu semua adalah takdir ketetapan Allah yang tidak bisa kita lari. Mereka meyakini itu semua la ilaha. Itulah yang membuat bangsa Indonesia ini kuat menghadapi ujian. Hatinya tenang. Hati tenang itu disebut dengan sakinah. Dan masjid kita namanya Masjid Sakinah. Makanya ini yang ada di depan saya, di belakang, di dalam, di luar, ini orang hatinya tenang semua. Tapi nggak tahu juga ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali tauhid, mengembalikan semuanya kepada Allah. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, semuanya kembalikan kepada Allah. Ini masyarakat dari komplek Masjid As-Sakinah Pantai Mentari. Soalnya Mentari sudah hampir tenggelam. Jam 2. Kamu dari komplek Mentari, Pantai Mentari? Iya. Oh, sing wonge sugih-sugih iku. Alhamdulillah, mereka tidak sombong karena tauhid, semua dikembalikannya kepada Allah. Ini anaknya, Bu, cantik, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Merasa Nggak boleh mengatakan saya, aku. Orang yang tidak bertauhid, ketika hartanya banyak dia katakan saya, tapi begitu datang bangkrut, miskin, susah, melarat, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Bahaya. Itu maka judulnya adalah tauhid, supaya kita di sini punya keimanan yang kuat insyaallah. Amin. Soalnya kalau sampai di daerah komplek perumahan ini imannya nggak kuat, bahaya. Kenapa? Karena rumahnya di pinggir kolam. Begitu stres sedikit nyemplung. Tapi insya Allah semua kita imannya kuat. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Semua musibah yang terjadi itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsunami datangnya dari mana? Dari Allah. Gempa bumi datangnya dari mana? Gunung meletus dari mana? Allah. Maka kita tidak bisa menolak apa-apa. Kita hanya mampu bisa berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya tidak mau kita ini semua salah kaprah. Tidak semuanya. Suami nggak mau kerja, tidur-tiduran, selonjoran. Saya nggak mau besok pagi suami ditanya sama istrinya, Mas, sampean nggak pergi ke pasar, nggak dagang. Kita serahkan pada Allah. Kalau ada suami besok yang nggak mau kerja, nggak masuk kantor, nggak semangat, pas ditanya kenapa nggak pergi, kita serahkan pada Allah. Ibu marah atau diam? Jangan marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Jangan marah. Kamu kok nggak pergi kerja ke pasar? Kamu kok nggak pergi dagang? Kamu kok nggak masuk kantor? Dia bilang, serahkan pada Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12 mulutnya, perutnya mulai keroncongan. Habis itu dia nanya, Mama, makan siang kita mana? Ibu tinggal balas, serahkan pada Allah. Ada yang kita nggak bisa menolak, ada perkara yang kita tidak bisa mengelak, tapi ada yang bisa diusahakan dan diikhtiarkan. Tentang masalah gempa bumi, tentang masalah tsunami, tentang masalah gunung meletus, bisa diusahakan. Itu semua kuasa Allah. Kita doa supaya Surabaya ini adem, ayem, tentrem, aman. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi anak perempuan kita pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, pulang-pulang gunung meletus. Lalu kemudian ada orang yang nanya, kenapa bisa terjadi, Bu? Ini sudah ketetapan Allah. Itu kesalahan siapa? Kesalahan orang tua. Orang tua mengontrol, orang tua melihat, orang tua mendidik, orang tua mengajar. Kalau datang laki-laki ke rumah,
pakai sepeda motor yang knalpotnya sudah dipotong, bunyinya beb 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 beb. Bu, saya mau jalan-jalan bawa anak ibu ke tepi pantai Mentari, boleh nggak? Say no to bonceng. Katakan tidak. Mudah-mudahan ibu dengan bapak sama-sama kuat insya Allah tauhidnya. Amin. Ibu mengatakan tidak dan bapak mengatakan tidak. Bapak yang ada di dalam siap mengatakan tidak? Pak, saya bawa anaknya. Tidak. Sebentar aja. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Tidak. Datang istrinya dari dapur. Ya kasih nggak apa-apa. Izinkan aja mas, kita dulu lebih parah dari itu. Ini istri model begini nggak ada di Masjid As-Sakinah. Dulu pernah ada, udah tenggelam. Amin. Ini yang ada nih baik-baik semua insya Allah. Amin. Anak perempuan dikandung 9 bulan 10 hari. Ngandung di sini masih 9 bulan 10 hari. Masih. Ini jamaah memang luar biasa bahagianya. Ditanya pun ketawa. Ngandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa. Mestinya menikahnya di tengah Masjid As-Sakinah insyaallah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku, buah hati belayan jiwaku. Anak yang dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Anak yang kami bangga-banggakan sudah keluar sekolah S1, S2, S2, S3, S4, S5, S6, P2, 8, 9, 10. Hafalan. Anak yang merupakan harkat martabat keluarga dengan mahar sebentuk cincin emas dan 3 kilogram berlian. Dibayar kredit 12 bulan. Insya Allah anak-anak gadis kita semuanya selamat dari MBA. Apa itu MBA? Married by Accident. Ternyata kalau habis makan klepon ini kok lancar bahasa Inggrisnya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya yakin dan percaya ini jamaah Masjid As-Sakinah ini doanya makbul. Amin. Dari mana Ustaz tahu doanya makbul? Mendung tak berarti hujan. Bayangkan persiapan panitia pasang tenda, pasang videotron, pasangkan LED, bayangkan pakai tenda, dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai hujan ya Allah. Apakah doa mereka dikabulkan Allah? Buktinya tidak turun hujan. Dan saya yakin dan percaya, saya sampai hari ini sehat walafiat ini karena doa panjenenganipun kabeh. Pasti ini semua jamaah Sakinah mendoakan, ya Allah sehatkan Ustadz Abdul Somad sampai jadwal di Masjid As-Sakinah. Setelah itu terserah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan supaya sehat taat beribadah, supaya bisa bangun malam tahajud dan witir, supaya bisa baca Quran, tauhid kita tetap. Lahirnya orang Surabaya itu waktu lahirnya dulu anaknya dibisikkan kalimat apa? Surabaya. Sampean Arab lunga nang Amerika. Di telinganya dibisikkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Azannya jangan kuat begitu. Bayinya kaget. Azan untuk sholat beda dengan untuk bayi. Kalau untuk sholat
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau untuk bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang banyak yang salah pasang. Yang untuk masjid malah untuk bayi. Allahu Akbar. Makanya dicari muazzin Masjid As-Sakinah yang suaranya lantang. Ini kenapa suara Ustaz Abdul Somad ini lantang? Suara saya sebenarnya biasa aja, sound systemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti anaknya nikah, akadnya di Masjid As-Sakinah, walimahnya di atas air. Jangan lagi pakai keong, racun, kucing, garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Tapi pakailah grup hadroh. Apa namanya, Dek? Syauqul Mustafa. Syauq artinya rindu. Mustafa Nabi Muhammad SAW. Grup hadroh yang membuat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu jamaah semua ingin acara walimah, nikah, pindah rumah, khitan, undanglah grup hadroh Syauqul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal padat. Masalah persen nanti kita bahas. Santai ya. Uwes ngaji, sudah hijrah, pakai jilbab panjang, ngaji dengan Ustadz Salim Afillah, ngaji dengan Ustadz Luqmanul Hakim, ngaji dengan Ustadz Aditya Abdurrahman, ngaji dengan Ustadz Zain. Tapi ternyata pas acara pesta, matanya ngelihat penyanyi dangdut melotot, orang iso melebu, Mangga. nyendok gule hampir masuk ke hidung. Boleh jengkol. Ustaz Abdul Somad tega ya. Kenapa kemarin pas acara anak saya nikah walimah Ustaz kok nggak datang? Saya sudah datang. Loh, saya nggak ada ngeliat, kenapa kita nggak ada foto? Ustaz kenapa nggak naik ke atas pentas? Kenapa nggak mendoakan anak saya? Saya baru sampai pintu pulang lagi. Kenapa pulang? Masa saya disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu? Coba di Masjid As-Sakinah, begitu kami turun dari mobil disambut, Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina ma lillahi da'. Mudah-mudahan tauhid kita semuanya kuat. Di saat senang kembalikan kepada Allah, di saat susah kembalikan sama yang punya. saya sudah tobat, saya sudah ngaji, saya sudah hijrah, saya sudah ikut Ustadz Adit, saya sudah ikut Ustadz Zain. Kenapa saya masih sakit? Ada orang yang nggak sakit-sakit. Siapa? Fir'aun. Kenapa saya susah? Kenapa bisnis saya jatuh? Ada orang yang nggak rugi-rugi. Siapa? Korun. Kalau kita susah, kita husnuzon sama Allah. Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kita susah, kita husnuzon sama Allah. Allah ingin supaya kita berdoa tangannya naik ke atas. Kadang orang ini berdoa nggak mau lagi naik ke atas. Orang kalau sudah terlalu kaya, duitnya banyak, hidupnya nggak ada masalah, itu berdoa tangannya cuma di bawah. Orang kalau berdoa tangannya di bawah, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih nggak apa-apa. Kenapa Allah buat kita susah? Kadang masalah ini datangnya macam-macam. Suaminya baik, istrinya mak lampir. Istrinya baik, suaminya genderuwo. Istrinya baik, suaminya baik, anaknya tuyul. Suaminya baik, anaknya baik, mantune suster ngesot. Anaknya baik, suaminya baik,
istrinya baik, mantunya baik, tetangganya sundil bolong. Dulu. Hidup ini nggak selesai dari masalah, betul? Loh, kok ngaku semua ini? Apa yang membuat kita sabar? Yang membuat kita sabar adalah kembali kepada Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, gundah gulana, susah hati, galau, duri yang menusuk tapak kaki, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan yang ada sakit, sakitnya diangkat Allah Ta'ala. Dengan sakit itu segala dosanya diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kalau berat hidup, kalau sulit, kalau susah, kalau payah, banyak-banyak istighfar. Saya istighfarnya nggak bisa nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad, nggak usah pakai nyanyi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak bisa kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya istighfarnya lebih khusyuk kalau dalam hati. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sulitkah bagi Allah ngasih kita rezeki? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ternyata acara ini mulai dari jam 14.30. Hah? Dari tadi saya baru tausiah tadi jam 5. Iya. Berarti dari jam 2 tadi, jam 3, jam 4, jam 5, siji loro telu, telung jam. Iya dong. Dari jam 10. Salah jadwal. Semua yang hadir ini dapat pahala iktikaf insyaallah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di Palestina. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti selesai ngaji pulang. Jangan habis ngaji nggak pulang. Pas ditanya suaminya, "Mas, sampean nanti jihad?" Wes jam loro. Jam 2 malam ditelepon ditanya, "Sampean saiki pulang jam piro?" Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Tapi insya Allah suaminya baik-baik semua. Suami yang nakal-nakal kita masukkan ke kolam. Setuju? Oh, sadis juga. Wes. Yang pertama menguatkan tauhid sudah. Setelah menguatkan tauhid, yang kedua meneguhkan ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Sedulur sederek sedoyo. Sedulur-sedulur pripun kabare panjenenganipun? Saudara
saudara satu, udara perut, saudara-saudara seperut-seperut. Memangnya saya dengan ibu satu perut? Enggak, saya dari perut ibu saya, ibu dari utengnya ibu. Utang. Memangnya saya dengan Hadroh Syaukul Mustafa satu perut? Enggak, saya dari perutnya orang Sumatera, ini dari perutnya orang Jawa. Tapi kalau diurut ke atas, asalnya tetap satu perut. Perutnya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Kullukum min Adam, podo kabeh dari Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ada di sini yang bukan keturunan Nabi Adam? Yang ngaku bukan keturunan Nabi Adam berarti mohon maaf keturunan. Bukan saya yang ngomong adalah Charles Darwin. Kata dia manusia berasal dari, saya nggak ada ngomong begitu. Insya Allah kita ini semuanya berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Ada di sini yang diciptakan dari emas. Ada Mas Parno, Mas Paijo. Ada di sini yang diciptakan dari besi. Enggak ada. Mau orang kaya, mau pejabat, mau polisi, mau tentara, mau PNS, BUMN, swasta, semuanya diciptakan dari tanah. Maka jangan sombong. Ini sombongnya bukan main, kalau ketemu matanya nengok ke atas, tangan masuk kantong, nggak peduli sama orang, la salam wala kalam. Hujan gerimis melebu. Yang disombongkan ini apa, Besti? Besti. Diciptakan dari tanah, jalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Terus yang disombongkan itu apa? Nggak tahu. Makanya kalau ada tetangga, kawan, jiran, jamaah, tolong besok datangi dia. Yang kamu sombongkan itu apa? Saya nggak bisa ngomong kayak Ustadz Abdul Somad. Ya wes, rapopo. Potong video saya, nggak apa-apa. Kirim ke WhatsApp dia. Yang kamu sombongkan itu apa? Begitu cara berdakwah. Setuju? Semua kita ini diciptakan dari tanah. Tanah letaknya rendah, di bawah, hitam, busuk, diinjak-injak. Yang disombongkan apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya busuk dan bau. Kalau nggak percaya, nggak usah mandi 3 hari. Semua iklan yang ada di TV itu semuanya untuk badan. Tonton TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semuanya untuk badan. Rambut Anda berketombe, mandilah dengan sampo anti dandruff. Iklan perempuan nyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Iklan wajah perawatan, skincare, wajah putih, leher hitam. Sopo itu sama, suaminya sopo? heran. Assalamualaikum, loh kok ono zebra ini? Ini kayaknya Ustadz Somad ini nyindir saya. Kunci dengan ceramah Ustadz Somad, siji, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang ninggal. Ada jamaah yang tersinggung? Oh, takut kabeh. Wis. Saya tidak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk. Wa tawasau bil haq, wa tawasau. Ustaz Somad katanya manusia itu sama, derajatnya rendah, nggak boleh ada yang sombong. Tapi coba lihat, Ustaz Somad pentasnya paling tinggi, tempat duduknya paling tinggi, pakai kursi, dikasih bunga-bunga, dikasih pentas, karpetnya 3 lapis, dari bawah naik ke atas, naik lagi, pakai karpet hijau, naik ke atas. Abdul Somad yang duduk di atas sana bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Boleh jadi yang duduk di sana, yang nggak ada tenda, yang di atas tanah, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad.
Kok diaminkan? Turun, turun. 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 Memang susah ceramah sama orang jujur ini ya. Memang ucapan saya itu benar, memang benar, tapi jaga juga perasaan saya. Kenapa ibu nggak pura-pura diam aja? Abdul Somad yang tinggi, yang dimuliakan, yang dihormati, belum tentu lebih mulia daripada yang ada di bawah, yang nggak dapat tenda, yang nggak dapat alas, yang di atas tanah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Pura-pura diam. Innalillahi. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah bapak-bapak TNI Polri? Apakah angkatan laut? Apakah pejabat? Apakah orang kaya? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Maka yang paling mulia di sini adalah bapak-bapak. Kenapa? Karena mereka takut sama istri. Ustaz, ya, apa hukumnya suami takut sama istri? Suami yang takut sama istri nanti kalau meninggal nggak diazab kubur. Kenapa? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Itu nggak ada di sini. Ini suami-suami yang di sini semuanya takut kepada Allah. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena istrinya istri-istri yang solehah. Karena istrinya solehah, maka rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah Pak Ustadz, rumah saya 3. Rumah yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Terus orang rumahnya tetap 1 Pak Ustadz. Rumahnya 3. Mudah-mudahan semua yang hadir ini anak-anaknya soleh, solihah, penghafal Quran. Meneguhkan ukhuwah. Mungkinkah acara sebesar ini bisa terwujud kalau ukhuwahnya nggak kuat? Ini ada panitianya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada yang masang tendanya, ada yang masang karpetnya, ada yang masang pentasnya, ada yang gelar tikarnya, dan mereka tidak ada yang tampil ke depan. Tadi di awal acara ada dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang gelar tikar. Nggak ada. Saya bisa ceramah menggelegar suara saya. Itu kenapa? Karena ada teknisi sound system. Mereka diam saja. Mereka diam aja dapat pahala. Bayangkan. Itulah hebat. Biasa aja mas, gak usah grogi. Kalau mereka nakal, kalau mereka nggak punya ukhuwah, apa kata mereka? Ayo kita kerjain Ustaz Somad. Akhirnya diturunkan volumenya. Mati Abdul Somad, hilang nyawanya di mikrofon. Kenapa terwujud acara ini? Karena jamaahnya ramai, jilbabnya berwarna-warni, Masya Allah. Ada yang merah menyala, ada yang merah hati, ada yang hijau daun, ada yang hijau pucuk pisang, ada yang pink, ada yang hitam. Apapun warnanya, kita tetap bersaudara, sedulur, sederek, sedoyo, bersaudara di Masjid As-Sakinah, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah. Ustaz Somad, ya. Saya nanti masuk surga, of course. Yang jamin siapa Ustaz? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad